Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Liza Fidianti, CGP Angkatan 4 Kabupaten Tanah Datar. Pada hari ini akan membuat tugas tentang wawancara, yaitunya kasus Bu Tati. Dimana di sini saya akan dibantu oleh rekan kerja saya dan juga kepala sekolah di sini, yaitunya Ibu Helmi Fitra dan Bapak Asril, yang akan membantu memberikan pendapat tentang kasus yang akan kita bahas, yaitu tentang kasus Bu Tati. Jadi Bu Helmi, di sini ada satu kasus di mana kasusnya adalah Bu Tati adalah guru kelas 5 yang merupakan rekan kerja Anda, yang mana sama-sama mengajar kelas 5 yang kelasnya paralel. Ruangan kelas Ibu Tati pun persis di sebelah ruangan kelas Anda. Ibu Tati terkenal sangat disiplin dan cenderung galak. Pada sisi lain, Ibu Tati juga pekerja keras dan murid-muridnya pun selalu mendapatkan nilai-nilai yang sangat baik. Sebagian murid-murid sangat takut kepada Ibu Tati dan sebagian lain bisa menyesuaikan diri. Kepala sekolah Anda dan orang tua murid juga sangat menghargai Ibu Tati. Suatu hari, Anda mendengar tangisan seorang murid dan pergi keluar untuk melihat asal suara tangisan tersebut. Anda melihat seorang murid perempuan kelas 5 sedang berlutut di atas bebatuan sekolah yang sangat panas hari itu, menghadap di depan pintu kelas Ibu Tati. Anda melihat Ibu Tati tampak tidak menghiraukan suara tangisan muridnya dan tetap mengajar seperti biasa. Namun Anda bisa melihat bahwa beberapa murid di kelas Ibu Tati mencoba untuk mencuri pandangan keluar kelas melihat temannya yang sedang menangis dan berlutut di terik matahari. Kira-kira Bu Helmi, apa sebagai rekan kerja Ibu Tati, keputusan apa yang akan diambil, yang akan Anda ambil jika menghadapi situasi pada kasus ini? Begini ya Bu Liza Fidianti, mungkin saya sebagai rekan kerja Bu Tati, saya yang pertama dulu akan saya lakukan adalah menemui Bu Tati. Dan mungkin saya bisa menanyakan apa sebenarnya yang terjadi sehingga murid tersebut mendapat hukuman dan menangis. Mungkin Bu Tati akan memberikan penjelasan kepada saya. Mungkin pendapat saya, Bu Tati ini mengambil keputusan mungkin sesuai dengan kesepakatan kelas. Mungkin di kesepakatan kelas apabila anak melanggar ada konsekuensinya atau ada hukuman yang akan didapatkannya. Saya tidak mungkin langsung bertanya kepada murid, karena itu adalah wewenang dari Bu Tati, guru kelas 5. Dengan demikian, saya akan menanyakan lebih lagi apa masalah yang sebenarnya dihadapi oleh Bu Tati. Kemudian saya akan memberikan sedikit masukan kepada Bu Tati, karena lebih baik memberi hukuman yang mendidik, yang sesuai dengan kurikulum yang kita ajarkan, yaitu merdeka belajar. Mungkin anak melakukan kesalahan, wajib kita beri hukuman. Mungkin hukuman yang diberikan Bu Tati menurut saya kurang pantas atau kurang baik. Dengan itu pendapat saya, Bu Liza Fidianti. Jadi menurut Ibu Helmi di sini, saya menangkap bahwa mungkin saja Ibu Tati ini berdasarkan kesepakatan kelas. Jadi langkah pertama Ibu itu akan menemui Ibu Tati untuk menanyakan apa yang terjadi, dan untuk muridnya Ibu akan terlebih dahulu membiarkan saja dulu karena tadi itu bukan wewenang Ibu sebagai wali kelas dari kelas lain ya. Jadi menurut Ibu kira-kira apa prinsip atau dasar Ibu Tati ini mengadakan untuk melaksanakan hukuman seperti itu? Karena sama-sama kita tahu ya, Bu Tati ini adalah seorang yang guru yang hebat dan disiplin. Tapi di segi lain dia masih tidak berpihak pada murid, di mana membiarkan murid untuk yang murid melanggar untuk di luar. Jadi kira-kira prinsip apa yang dipegang oleh Bu Tati di sini, Bu? Mungkin prinsip berbasis peraturan. Mungkin Bu Tati ini orangnya sangat disiplin, sehingga apabila terjadi kesalahan mungkin dia akan menghukum anaknya yang akan membuat efek jerah. Tapi menurut saya hukuman yang diberikan itu kurang baik untuk anak. Ya, seandainya Bu, apakah hanya kalau disiginya dari Ibu, pendapat Ibu bagaimana? Apakah tidak ada prinsip lain yang bisa kita terapkan selain dari prinsip berbasis peraturan? Mungkin ada ya Bu, prinsip rasa peduli. Bagaimana kepedulian kita terhadap Bu Tati, memberikan hukuman, dan juga pedulian kita terhadap murid yang kena hukuman tersebut. Walaupun ini sudah kesepakatan kelas mereka masing-masing, karena kita sebagai makhluk Tuhan, kita mempunyai rasa iba, rasa toleran kepada anak. Maklumlah anak-anak, mungkin mereka bisa melakukan, sedangkan
kita dewasa saja bisa melakukan kesalahan, apalagi anak-anak. Mungkin itulah tugas kita sebagai pendidik, memberikan masukan, bimbingan kepada anak agar anak tidak melakukan kesalahan dan tidak melanggar kesepakatan kelas yang kita buat. Mungkin menurut saya kelas 1 sampai kelas 6 itu memang ada gurunya, tapi kita semua menganggap anak 1 sampai 6 itu adalah murid kita tanpa membedakannya. Walaupun di sini adalah wewenang Bu Tati yang memberikan hukuman, tapi rasa peduli kita terhadap anak yang diberi hukuman itu tetap ada, Bu. Saya setuju dengan pendapat Bu Helmi di sini, di mana prinsip kita berbasis budaya ini penting. Kenapa? Karena sesama guru, walaupun kita tidak bisa menginstruksi untuk rekan kerja kita mengambil keputusan, tapi kita saling peduli untuk mengingatkan. Di mana harapan kita nantinya siswa ini keputusan diambil oleh guru dan Bu Tati adalah keputusan yang berpihak kepada murid. Mungkin terima kasih atas pendapatnya Bu Helmi. Saya setuju dengan pendapat Bu Helmi di sini dan juga luar biasa tanggapannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kita lanjut kepada Bapak Kepala Sekolah kita, dan mungkin juga di sini juga berpendapat tentang kasus Bu Tati di sini. Yang pertama, Pak, kita ulang kembali kasus Bu Tati tadi. Bu Tati adalah guru kelas 5 yang merupakan rekan kerja Anda yang sama-sama mengajar kelas 5 yang kelasnya paralel. Ruangan kelas Ibu Tati pun berbasis persis di sebelah ruangan kelas Anda. Ibu Tati terkenal sangat disiplin dan cenderung galak. Pada sisi lain, Ibu Tati juga pekerja keras dan murid-muridnya pun selalu mendapatkan nilai-nilai yang sangat baik. Sebagian murid-murid sangat takut kepada Ibu Tati dan sebagian lain bisa menyesuaikan diri. Kepala sekolah Anda dan orang tua murid juga sangat menghargai Ibu Tati. Suatu hari Anda mendengarkan tangisan seorang murid yang pergi keluar untuk melihat asal suara tangisan tersebut. Anda melihat seorang murid perempuan kelas 5 sedang berlutut di atas bebatuan sekolah yang sangat panas hari itu, menghadap di depan pintu kelas Ibu Tati. Anda melihat Ibu Tati tampak tidak menghiraukan suara tangisan muridnya dan tetap mengajar seperti biasa. Namun Anda bisa melihat bahwa beberapa murid di kelas Ibu Tati mencoba untuk mencuri pandangan keluar kelas, melihat temannya yang sedang menangis dan berlutut di terik matahari. Kira-kira Bapak, seandainya Bapak ini rekan kerja Ibu Tati, keputusan seperti apa yang akan diambil untuk menangani kasus Bu Tati ini? Terima kasih Ibu Liza Fidianti yang sedang melaksanakan tugas sebagai CGP. Baiklah, di sini Ibu meminta pandangan saya selaku rekan kerja. Iya. Terima kasih terlebih dahulu. Kita paham betul bagaimana karakter Bu Tati. Bu Tati ini sangat disegani oleh kepala sekolah, bahkan oleh guru-guru semuanya. Tidak ada yang semuanya menghargai Bu Tati. Anak bisa menyesuaikan diri, tetapi ada yang takut dengan Bu Tati. Jadi di sini diminta bagaimana apa yang harus Anda lakukan selaku rekan kerja. Apakah guru lain dapat menginstruksi, dapat Anda menginstruksi mengapa dan bagaimana, itu yang diminta ya. Bu Liza Fidianti, di sini menurut hemat saya, kita sebagai rekan kerja, kita lihat keadaannya lebih dulu. Kalau seandainya harus kita biarkan anak dulu, kita biarkan. Tapi kalau seandainya akan membahayakan kepada fisik anak, kita suruh anak itu berteduh dulu di tempat yang mungkin bisa aman dia dari hal-hal yang tak diinginkan. Itu yang pertama. Kemudian kita temui Bu Tati, berbicara kita dari hati ke hati mengenai peraturan yang ada. Apakah memang ada poin-poin yang disepakati bahwa kita boleh menghukum anak sedemikian dengan orang tua atau dengan kepala sekolah, itu harus kita kaji dulu. Jadi kalau seandainya peraturan itu memang pas atau kurang pas lagi, perlu kita pertimbangkan melakukan hukuman yang demikian. Jadi itu. Kemudian seandainya kita selaku
guru atau rekan kerja, kita tidak boleh langsung saja menghentikan segala macam. Cuma memang, tapi kalau seandainya keadaannya memang darurat, kita boleh lakukan hal-hal pencegahan preventif ya, Liza Fidianti ya. Sebab hal-hal ini akan sangat serius bila kita teruskan kegiatan yang dilakukan oleh Bu Tati tersebut. Kemudian kita sarankanlah kepada Bu Tati memberikan hukuman yang lebih mendidik, yang memungkinkan anak itu jangan sampai menghantui kita terhadap dirinya. Sebab kita tahu antara kita dengan murid itu, kita itu harus menciptakan jembatan dari hati ke hati. Jangankan dengan murid, dengan sesama guru, kita harus, dengan kepala sekolah kita harus menciptakan jembatan dari hati ke hati. Kalau seandainya anak sudah takut dengan kita, bagaimana bisa kita menciptakan pembelajaran yang menyenangkan? Bagaimana anak bisa paham dengan apa yang kita sampaikan? Jadi kita berpikir saja bahwa tidak ada orang yang sempurna, tidak ada gading yang tak retak. Bahwa mungkin saja anak itu mempunyai kekurangan, atau mungkin saja anak itu memang harus kita didik dan beri bimbingan terus-menerus. Jadi kita beranggapanlah, jangan kita beranggapan buruk kepada anak itu, kita bersangka baik dengan memberikan pembelajaran yang menyenangkan dan hukuman yang sangat mendidik. Sebab kalau seandainya salah-salah kita melangkah dalam memberikan hukuman, hal itu akan berakibat fatal. Jadi apakah itu dalam proses pembelajaran, apakah itu dalam dengan hukuman yang menyemur, itu akan menimbulkan hal-hal yang tak terduga. Misalnya anak pingsan, segala macam. Mana tahu kita anak itu mempunyai riwayat penyakit tertentu. Kemudian kita jangan sampai mengecilkan arti dari peraturan yang dilakukan oleh Bu Tati tersebut. Kita cuma memberikan saran, ya. Jangan sampai dia itu tersinggung dengan apa yang kita sampaikan. Kita berusaha sebaik-baiknya, seperti menarik benang dalam tepung. Yang Bu Tati bisa memberikan hukumannya, yang anak selamat dari hal-hal yang tidak diinginkan. Itu saja barangkali Liza Fidianti. Mungkin bisa bermanfaat dari teman-teman. Iya, berarti dari jawaban Bapak tadi, saya dapat mengambil kesimpulan bahwa prinsip berpikir Bapak di sini adalah prinsip kepedulian. Iya, di mana di sini Bapak peduli kepada Ibu Tati sebagai wali kelas 5 dan juga peduli kepada siswa. Di sini mungkin ada juga rasa kasihan dan tanggung jawab ya Pak. Kasihan terhadap siswa yang dijemur dan saling dengan tanggung jawab Bu Tati dalam menegakkan peraturan. Jadi pandangan saya mengenai hal ini lagi ditambahkannya, kita boleh melaksanakan aturan yang seperti yang tertulis dengan mempertimbangkan hal-hal yang tertentu. Jadi istilah orang Minang ya, kalau kendor itu jangan terlalu diberi kendor yang betul. Kalau tegang itu diberilah apanya itu. Bisa kok tegang jangan yellow ya. Iya. Kalau kendor jangan beranjak. Itu peraturannya. Seandainya Bapak nih, misalnya Bapak yang jadi wali kelas dari kelas 5 tersebut, apa yang Bapak lakukan? Jadi Bapak ada yang melanggar dan Bapak harus melakukan aturan, apa yang Bapak lakukan kira-kira? Gini ya Bu Liza Fidianti, kita tetap mengacu kepada undang-undang atau aturan yang berlaku dalam kelas. Kita tetap memperhatikan hal itu, sebab itu merupakan kesepakatan bersama. Tetapi kalau seandainya halnya itu hukuman itu akan membuat hal-hal yang tidak diinginkan, kita harus pertimbangkan lagi, kita ganti dengan yang lain misalnya. Jadi jangan sampai kita tidak menegakkan peraturan. Tapi halnya anak merusak globe misalnya kemarin ini kan, anak merusak globe, yang anak itu harus diberi hukuman yang efek jerak, tapi bukan yang bersifat fisik yang apa segala macam, tetapi dia menyadari dalam hatinya bahwa dia itu merasa memiliki, merasa bertanggung jawab. Jadi bukan diberi apa saja, lepas saja gitu. Jadi kan kadang-kadang orang tua tidak tahu. Ya, anak saya tidak mau saya tidak mau ganti. Iya, berarti di sini memang ada dilemanya ya Bapak Ibu ya. Jadi seperti bahwa ada dilema di sini antara rasa kasihan dan menuntut anak untuk bertanggung jawab. Jadi ada dua kepentingan yang kita perhatikan di sini, kepentingan orang tua, kepentingan murid, dan kepentingan sekolah. Iya. Jangan sampai bertolak belakang. Iya. Kalau dapat keduanya itu sama-sama sejalan.
sama-sama diapakan dengan sampai mungkin merugikan bisa juga kita usahakan menggali kembali ya keputusan bersama yang keputusan kesepakatan kelas yang sudah ada di kelas, dan apa aturan yang bisa untuk mendidik anak seperti yang sampaikan Bu Mitra tadi. Kita carilah solusi-solusinya bagaimana untuk jika terjadi hal yang demikian. Nah, terima kasih atas jawabannya Bapak Ibu, atas waktunya. Saya Liza Fidianti, CGP Angkatan 4 Kota Datar mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.